asbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Kang Ewok TV. Oke, kali ini gue bersama Bung Aldi. Jadi di sini kita akan menceritakan hal baru tentang keluh kesah menggunakan Ford, terutama Ford Fiesta. Yang akan pertama kita bahas, waktu pas kemarin itu saya itu memiliki saya mendapatkan notifikasi di komentar di YouTube, ada salah satu customer pengguna Ford Fiesta itu yang mengalami keluhan pada mobilnya. Keluhannya apa? Oke, dia menjelaskan bahwasannya waktu pas kemarin itu di yang kata pas gua dari itu. Oh iya. Sebelumnya jadi customer nih yang ngechat gua minta nomor telepon. Oke, gua kasih. Dia konsultasi. Om, mobil saya nggak bisa mundur katanya. Udah gitu kalau misalkan di bawah jalan itu kecepatannya cuma maksimal di 40. Oke, di sini gua menganalisa kejadian mobil si om yang tersebut itu sama seperti apa yang gue alami waktu itu, yang kata masalah di mana sih, TCM. Nah, ingat kan? Oke, akhirnya gue kasih penjelasan kepada si omnya. Tenang om, paling nanti kita coba scan, kita ketemu, kita ngopi, kita ngobrol santai. Setelah itu ya kita oprek lah, sekiranya apa yang bisa kita bantu kita kerahkan gitu. Kemarin setelah ngopi, setelah ngobrol, keluh kesah, kita scan mobil itu. Setelah di-scan, keluar muncul. Pertama, transmisi kontrol modul, dia keluar error. Udah gitu nggak lama, deretan ke bawah ternyata clutch B-nya itu kena. Clutch B itu apa? Jadi di transmisi Ford Fiesta itu ada yang namanya transmisi dual clutch. Jadi transmisi manual kopling kering yang dikasih motor atau otak elektronik untuk memutarkan giginya, untuk memindahkan giginya. Berbeda transmisi ini dengan transmisi seperti Mercy, seperti VW, itu berbeda. Walaupun secara teoritis sih sama. Iya, sama. Dua clutch juga intinya. Cuman untuk di transmisi Ford Fiesta itu udah diperhalus lagi untuk perpindahan giginya. Jadi lebih enak dibawa di kemacetan, lebih enjoy. Itu untuk Ford Fiesta. Tapi kalau untuk Mercy dan juga VW itu berbeda. Dia kalau dibawa kemacetan sedikit nyudutan segala macam. Mungkin para penonton ada yang menggunakan VW atau Mercy lah. Oke, setelah itu setelah di scan ternyata clutch B-nya kena. Kenapa kena? Saya gitu, udah gitu kami interogasi lah si customernya. Om, mobil habis nerjang banjir ya? Iya om, waktu itu kata dia habis nerjang banjir di Curug, daerah Curug sana. Dia nerjang banjir. Gak lama kemudian sedang menerjang banjir, itu mobil nggak bisa mundur. Oke, dari sini kita analisa sih awal itu TCM. Setelah kita tes jalan, itu ternyata giginya loncat. Seharusnya perpindahan atau perputaran gigi pada mobil itu kan berurutan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau Ford Fiesta itu ada 6 giginya, sampai 6. Cuman mobil Xiaomi ini berbeda. Dia kecepatan maksimal di 40. Tapi dia perpindahan giginya dari gigi 1 langsung ke gigi 3, langsung ke gigi 5. Jadi pas dari gigi 1 ke gigi 2-nya itu mundur. Dia ngelos, nggak ada tenaganya, digas juga malah mundur. Pindah ke gigi 3 dia baru naik. Cuman kecepatan maksimal di 40. Jadi fungsinya gini loh. Clutch up itu untuk memutarkan gigi genap, itu clutch up.
dan clutch B itu untuk memutarkan gigi yang ganjil. Jadi clutch B itu 1, 3, 5, dan juga clutch A itu 2, 4, dan 6 gitu. Ditambah lagi ada yang namanya release bearing segala macam. Oke, pasti coba dibawa. Ini mah udah fix. Clutchnya udah fix, lever. Jadi ibaratkan kalau bahasa mudanya sih, dibanding kita ngomong clutch, ngomong lever lah. Bahasanya lever. Levernya kena, lever B. Seperti yang video sebelumnya pernah gue bahas, itu untuk penggantian spare part lever. Untuk lever B-nya saja itu bisa menghabiskan biaya 13 juta untuk spare part baru. 13 juta. Ditambah kalau misalkan tadi gue jelaskan itu kan ada gejala dari TCM juga. Ditambah TCM. TCM itu total kalau udah sama program sama pasang itu habis 10 juta. 13 juta ditambah 10 juta, 23 juta dia habis. Ditambah kita belum mengecek apakah release bearingnya juga dia normal, apakah lever A nya juga normal. Kalau misalkan lever A dan lever B kena, 13 dikali 2 26 ditambah 10 36 juta. Udah gitu si yang owner tersebut udah sedikit shock atau sedikit deg-degan lah gitu kan, karena mobil harganya nggak nyampe 100 juta, bahkan di bawah 80 tuh tergantung kondisi ya, dan juga tergantung tahun. Tapi untuk perbaikannya tuh mahal kali. Gitu. Akhirnya saya kasih saran, tenang om nggak perlu khawatir. Insya Allah kata gua ngomong, om nggak akan mengeluarkan biaya sampai 30 bahkan 40 juta. Insya Allah akan kami minimalisir lah gitu. Bangsa hanya mengeluarkan 10 juta palingan, atau ya 15 juta lah hitungan. Tenang om, kata saya. Kita itu jangan terlalu mudah untuk membeli barang baru. Selagi kita masih bisa beli barang sepotan, kenapa tidak? Nah, setelah dijelasin seperti itu, akhirnya si om mulai tenang, mulai santai, mulai rileks gitu kan. Gak lama kemudian saya udah gitu kan, saat kopdar itu saya ngaktifin auto door lock, saya ngaktifin ngaktifin upgrade audio ke power yang lebih besar gitu. Ditambah saya itu carbon cleaner di mesin. Oke. Di sini kita akan bahas bahaya atau pengaruh dari carbon cleaner itu seperti apa. Mungkin di pikiran kita carbon cleaner itu emang harus, bahkan wajib lah untuk mobil tua sekarang. Cuma di satu sisi lain, carbon cleaner itu memiliki dampak yang benar-benar buruk. Contoh, ketika si cairan carbon cleaner itu tidak bersih di ruang bakar, maka dia akan menimbulkan kerak-kerak putih yang nempel di busi dan nempel di dinding piston. Dampaknya seperti apa? Busi mulai lemah nantinya, jadi percikan juga kurang, jatuhnya apa? Mesin pincang, ngebrebet dan yang lain. Seperti terjadi pada Aldi. Jadi Aldi itu minjem mobil, dia minjem buat ke Anyar kan, acara keluarga. Setelah setengah perjalanan dia ngabarin gua. Ja, ini mobil kenapa ya, kok cek engine nyala kedap-kedip sama indikator stability control dan start assist nyala. Aduh, saya awal sih menganalisa bahwa itu ada kesalahan di busi, ada ketidaknormalan di pembakaran gitu. Setelah itu saya arahkan, tenang aja Di, kalau mobil masih bisa dipakai jalan, bawa jalan aja. Saya arahkan seperti itu. Bung Aldi ini udah mulai gemetar. Sedikit gemetar lah. Kenapa gemeteran? Karena dia tahu ini mobil sebelumnya pernah kena TCM. Dia kepikiran, aduh ini kena TCM, ini TCM apa bukannya? Aduh, gue duit dari mana buat ngegantiin 10 juta katanya. TCM tuh dia 10 juta. Dia khawatir. Dia khawatir, dia ngedeg-deg segala macam.
tenang di, sans, relax, gitu kan. Saya bilang seperti itu, dia tetap deg-degan. Pada akhirnya apa? Dia pergi sama pacar, akhirnya ribut tengah jalan gara-gara mobil nggak enak dipakai, nggak pakai AC segala macam gitu. Setelah itu saya kasih arahan, coba busi dibuka, dibersihkan. Gitu. Di belakang di bagasi mobil saya ada kunci-kunci karena saya tuh kunci-kunci itu disediakan di belakang di bagasi. Cleaner lengkap lah. Suruh dibersihkan itu dia tuh ngebersihin sampai 4 kali. Cuman ada satu busi yang benar-benar tidak bisa dibuka, yaitu busi nomor 2. Nomor 2 dari kanan. Busi nomor 2 nggak bisa dibuka. Ali makin pusingan kan. Gitu. Dibersihkan, pertama dibersihin begitu lagi, kedua dibersihin begitu lagi, ketiga dibersihin begitu lagi, dan akhirnya terakhir itu keempat kalinya dibersihin dan alhamdulillah normal sampai ke Serang lagi. Itu cuma ada satu permasalahan muncul lagi, overheat, mesin panas. Untungnya itu mobil nggak ngejim. Bayangin, coba dah kalian bayangin lah. Kalian bayangin dari Pandeglang ke Serang itu kondisi mesin overheat. Bayangin indikatornya lah. Jadi ceritanya gini, Aldi ini bikin snapgram, bikin status WA. Saya buka, lah ada yang aneh, tapi apa, kata saya tadi. Pas dilihat-lihat lagi, indikator overheat nyala ternyata. Gua nelpon si Aldi, pikirin mobil sekarang, itu mobil overheat, iya tak gini. Di situ gue sepanjang perjalanan menuju ke Aldi tuh ngedeg-deg. Karena apa? Karena gue pikirannya ngejim, ini mobil ngejim. Ya udah nyeket lah karena udah gak bisa diapa-apain, udah melenting head. Setelah dicek, yang pertama kali kita cek kalau mesin overheat ternyata kita nggak ketahuan oleh kita. Kalau mesin overheat yang dicek pertama, tap oli atas untuk pengisian kalian lihat. Kalau misalkan ternyata oli udah bercampur sama air, itu ada 2 kemungkinan. Kalau untuk keyboard itu ada yang namanya oil cooler, entah dari oil cooler yang jebol atau emang headnya melenting. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalian buka tap olinya, kalau misalkan oli nyampur sama air radiator, tandanya udah fix antara 2 itu, head melenting atau oil cooler jebol. Setelah gue dilihat sama gue, ternyata aman, alhamdulillah. Gitu kan. Aman nih, walaupun masih sedikit deg-degan. nah inilah. Karena wajibnya orang awam untuk mengetahui permasalahan mobil dia sendiri itu harus wajib. Baik itu mobil yang kita punya atau kita punya orang lain, setidaknya kita mempunyai wawasan, sedikit mengerti lah tentang mobil, tentang dunia otomotif dan permesinan teknik. Setelah itu dicek, mesin nggak masalah, kok ini air radiator habis gitu. Saya penasaran, akhirnya saya buka tutup tangki radiator, tabung reservoir saya buka, dicek sama gua, ternyata tutupnya nggak normal. Kenapa dibilang nggak normal? Posisi tutup untuk tabung reservoir Ford Fiesta itu dia harus benar-benar klik, ada jeda ada apa namanya dia, ada kayak bunyi klik lah gitu, ada sampai di kerasa lah mata sampai klik. Cuman ini posisi tutup itu miring tambah lagi ngadepnya berbeda gitu kan, malah kebalik ngadep. Yang seharusnya ngadep ke sini malah ngadep ke sana gitu, si gambar radiator. Oke, setelah dianalisa, ini udah fix dari tutup gitu. Cuman yang dibingungin, kok ini tutup bisa kebalik gitu. Ngerti. Nah, setelah itu gue isi radiator, ternyata
dicek itu nggak ada kebocoran. Oke, di sini normal. Paling nanti besok gue bakal ngebuka atau nguras oli, apakah oli itu takut nyampur air atau tidak, takutnya ada sedikit melenting akhirnya nyampur air. Paling nanti dicek lah ke depannya. Setelah itu di sini gue ngakalin untuk membuka busi yang nomor 2. Akhirnya gue pinjem kunci busi ke tukang bengkel, dikasih yang biasa kuncinya. Om, kata saya membutuhkan kunci yang Tekiro. Akhirnya dipinjemin lah Tekiro, tapi balikin ya. Iya, tenang aja. Akhirnya pas saya buka ternyata emang bener businya jadi karatan. Yang pertama karatan, yang kedua jadi ada flat putih. Putih ya, jelas putih. Nah, setelah dicek, dibersihkan, dan alhamdulillah sampai sekarang normal. Jadi untuk kalian yang masih orang-orang awam, itu kalian tuh harus bisa mengetahui seluk-beluk mobil kalian itu seperti apa, cara memperbaiki mobil kalian ketika di tengah jalan mogok itu seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Kalian harus bisa memahami. Karena apa? Karena kita tuh menggunakan mobil ketika di jalan jauh atau perjalanan jauh, kita nggak akan tahu apa aja yang akan rusak, apa yang akan terjadi gitu kan. Setidaknya kalau misalkan kita bisa memahami, kita paham betul apa yang harus kita lakukan ketika mobil kita bermasalah. Yang jadi pertanyaan satu, kalau misalkan masalah kerak sih bisa dibersihkan, cuman yang saya khawatirkan itu adalah busi yang mati. Kenapa? Padahal sebelumnya saya itu sempat namanya servis record loh. Kita tuh tune-up besar, servis berkala. Itu berikut dengan spark plug. Spark plug itu artinya apa? Busi yang diganti. Spark plug itu busi. Saya udah mengganti busi. Businya juga menggunakan busi iridium. Tapi kenapa? Belum dipakai, belum sampai setahun tapi udah bermasalah gitu. Apakah kesalahan dari businya atau apa yang kurang bagus gitu kan. Jadi ya saya kurang paham sih. Ini tertera di kertas itu harga businya aja 450.000 busi. Harga businya segitu. Pokoknya saya servis berkala itu total biayanya itu 2.270.000. Itu untuk biayanya. Cuman bingung gitu, ini kenapa gitu kan. Semua udah pada dicek segala macam gitu kan, tapi kenapa busi bisa sampai mati lagi gitu. Oke. Pokoknya intinya kita ke situ. Setiap permasalahan mobil kita harus tahu dulu apa yang harus kita atasi, apa yang harus kita lakukan, dan juga kita harus mempersiapkan kunci-kunci ya, seperti kunci-kunci utama seperti kunci 10, kunci 12, 14, 15, 17, terus kunci L, udah gitu tang, obeng itu, dan juga kunci roda dan juga dongkrak itu harus wajib. Bahkan sekarang udah ada undang-undangnya. Bahwasannya mobil yang tidak memiliki dongkrak, yang tidak membawa dongkrak, itu akan didenda. Besaran dendanya sih gua nggak tahu pasti sih. Ya pokoknya jadi seperti itu buat kalian. Tonton videonya terus sampai habis, dan juga jangan lupa klik like, dan juga komen, dan juga di subscribe, share ke teman-teman kalian jika konten ini berarti, ada maknanya dan memiliki manfaat. Jangan lupa di share, oke? Itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.